Acara yang pertama yaitu kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia Khusus. Kami persilakan kepada Bapak Peter Pais untuk mengucapkan sambutan pada malam hari ini. Baik, terima kasih Ibu Unik. Atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih buat semua jemaat yang sudah berpartisipasi dalam ibadah perayaan Natal pada sore malam hari ini. Siapkan acara Natal ini sehingga semuanya boleh dapat berjalan dengan skala baik. Kami bersyukur kepada Tuhan karena di masa pandemi ini adalah yang kedua kali kita merayakan Natal. Dan kali ini on-site cukup banyak yang hadir, ada 30 orang. Dan dari rumah juga cukup banyak yang hadir. Kami bersyukur karena Tuhan baik bagi kami. Atas nama panitia kami menyampaikan selamat Natal kepada semua jemaat GSJA Bahari. Terima kasih. Kita akan berdoa bersama-sama untuk membuka acara kita pada malam hari ini. Kami persilakan Bapak Peter untuk membawa kita membuka Natal kita pada malam hari ini di dalam doa. Haleluya. Bapa di surga, kembali kami datang di hadirat Bapa dengan hati yang penuh pengucapan syukur karena Tuhan kami sungguh baik bagi kami. Kalau kami boleh ada pada sore hari ini, malam hari ini dengan tubuh yang sehat, itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami. Pemeliharaan Tuhan dari awal tahun 2021 sampai kami ada pada tanggal 26 Desember tahun 2021 dengan segala baik. Kami berterima kasih Tuhan melayakan kami untuk merayakan Natal pada malam hari ini. Semua hamba-hamba Tuhan yang siap melayani, bahkan sekalian kami yang hadir, baik yang hadir dalam rumah Tuhan maupun beribadah lewat online, Tuhan mengurapi semua fasilitas yang kami pakai. Biarlah ibadah ini semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami buka ibadah ini dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang percaya katakan, amin. Amin. Shalom buat kita semuanya. Saya percaya kita sudah siap malam hari ini untuk meninggikan nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, dan terutama kita menyambut kehadirannya dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu sini yang dikasih oleh Tuhan, kita membawa penyembahan kita malam hari ini kepada Dia. Kita membawa ucapan syukur kita kepada Dia. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau tidak karena Engkau Tuhan, kami tidak ada di tempat ini Tuhan. Kalau tidak karena Engkau Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau penuh kasih. Balas Tuhan, tak dapat kami ukur Tuhan. Kami hanya mau beri yang terbaik buat Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya. Terimalah pujian dan sembah syukur kami malam hari ini Tuhan.
nuhi tatamu. Sembah dan puji nuhi tatamu. Sembah dan puji, sembah dan puji nuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji nuhi tatamu. Sembah dan puji nuhi tatamu. Sembah dan puji, nuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuhi tatamu Tuhan. Amin. Mari kita akan mendirikan Tuhan. Kita penuhi hadiratnya dengan pujian kita malam hari ini. Haleluya. Amin Tuhan. Katakan Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuhi tatamu. Sembah dan puji nuhi tatamu Tuhan. Sembah dan puji. Amin. Amin. Yesus Tuhan. Sembah dan puji. Sembah dan puji nuhi tatamu. Sembah dan puji nuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi kita memenuhi hadiratnya dengan pujian kita. Nuhi tatamu. Sembah dan puji nuhi tatamu. Sembah dan puji nuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Haleluya. Kau Raja yang bertata Tuhan. Kau Raja yang bertata di atas pujian. Kami sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kasih-Mu Tuhan kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Tiara lama ya shandara lama ya shikara lamo. Tiara lama ya takara lama ya shandara lama ya she. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Malam hari ini kami ingin memuji Engkau Tuhan. Kami ingin memuliakan Engkau lebih lagi Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Siap melawat kami Tuhan. Dan kami mau memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan dengan hidup kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri malam hari ini. Saya ucapkan shalom kepada kita semua, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, di tempat masing-masing. Kita percaya bahwa kita memuliakan Allah kita pada malam hari ini. Muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua, biarlah terdengar pujian bagi Allah. Dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama. Katakan haleluya.
Raja yang mulia. Dan mari saat ini kita menyerukan namanya, karena dia ajaib, amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan dia tak tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Sama-sama yuk serukan. Katakan Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan dia Allah yang luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Katakan serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan dia Allah yang luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan dia Allah yang luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus nama di atas, Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita memiliki Allah yang hebat, Allah yang berkuasa. Namanya adalah Yesus. Amin. Mari kita sebutkan namanya siapa? Yesus. Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Engkau yang selalu hadir di dalam kehidupan kami. Engkau yang selalu ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan Engkau Allah Immanuel, tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami. Haleluya. Engkau Raja damai. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Haleluya. Haleluya. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Haleluya. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku. Oh Tuhan penuh kasih, Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu Tuhan, Kau berikan
Ibu, mari kita berdoa pada Tuhan, mohon kiranya Tuhan menolong kita sekalian untuk mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Bapa, kami menghampiri hadirat-Mu pada hari ini, hari Minggu 26 Desember 2021, hari Minggu yang terakhir di tahun ini. Kami amat bersyukur karena Tuhan memberikan perpanjangan umur bagi kami sehingga kami dapat melewati tahun ini ya Tuhan, dan kami sekarang merayakan masa raya kelahiran Kristus, dan Tuhan kiranya menolong kami untuk duduk baik di gereja maupun di rumah masing-masing untuk mendengarkan bacaan Alkitab firman Tuhan dan perenungannya. Biarlah Tuhan sendiri yang diagungkan dan ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus inilah doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, baik yang di gereja maupun di rumah. Pada bulan ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mengambil bacaan Alkitab untuk masa raya Natal di tahun 2021 ini dari kitab Injil Lukas pasalnya yang kedua ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Injil Lukas pasalnya yang kedua ayat 8 sampai dengan ayat 11 yang dibaca demikian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka. Pada waktu malam, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Pujilah Tuhan. Ayatnya yang ke-11 saya baca sekali lagi untuk kita sekalian. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Puji Tuhan. Saya memberi judul untuk bacaan Alkitab firman Tuhan dan perenungannya, yaitu merupakan suatu pertanyaan. Apa arti kelahiran Kristus bagi kita? Apa arti kelahiran Kristus bagi kita? Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kelahiran Kristus atau Natal Kristus diwartakan para malaikat di malam Natal perdana di Bethlehem Efrata. Itu memiliki arti penting bagi manusia pada umumnya. Tetapi di dalam Alkitab, kita menjumpai bahwa ada kelompok-kelompok orang yang menanggapi kelahiran Kristus menurut cara pandangnya masing-masing. Ya. Jadi, kelahiran Kristus itu sebenarnya mempunyai arti penting bagi manusia. Tetapi di dalam Alkitab, kita menjumpai beberapa kelompok ya dengan cara pandang sendiri ya menanggapi apa sih arti kelahiran Kristus itu baginya. Nah, kita akan memperhatikan 5 kelompok orang ya dalam catatan Alkitab yang masing-masing kelompok ini mempunyai cara pandang sendiri, dan bagi mereka apa arti kelahiran Kristus bagi mereka ya, bagi kelompok-kelompok itu. Kelompok yang pertama adalah kelompok para pebisnis rumah penginapan. Yang kedua adalah kelompok para imam dan ahli Taurat, ya. Dan yang ketiga adalah Raja Herodes yang memerintah pada waktu itu. Dan yang keempat adalah para Majus yang datang dari timur, dan yang kelima adalah para gembala di padang Efrata. 5 kelompok ini bagi mereka Natal Kristus atau kelahiran Kristus mempunyai arti tersendiri bagi mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita memperhatikan
arti kelahiran Kristus dalam pandangan pemilik rumah penginapan, ya, para pebisnis rumah persinggahan atau rumah penginapan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita memperhatikan bacaannya di dalam Lukas 2 ayat 1 sampai dengan 7. Saya membaca begini. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali dilakukan atau diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Natal Kristus atau kelahiran Kristus, peristiwa kelahiran Kristus ini terjadi, dan ada begitu banyak orang pada waktu itu sedang sibuk melakukan perjalanan untuk kembali, ya, ke daerah asalnya sesuai dengan perintah daripada Kaisar Agustus, ya. Dan pada waktu itu di daerah Syria yang menjadi bagian dari kekaisaran Romawi diperintahi oleh Quirinius, dan Quirinius menyuruh semua orang yang ada di wilayahnya itu untuk kembali ke kampung halamannya dan mendaftarkan diri mereka. Tentu saja terjadi perpindahan atau ya dikatakan perjalanan besar-besaran, orang pindah dari kota ke kota. Dan inilah kesempatan bagi para pebisnis rumah persinggahan, rumah penginapan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, karena begitu sibuknya ya para pebisnis rumah persinggahan ini untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, ya, sebesar-besarnya, siapa yang menawar lebih tinggi, dialah yang mendapat tempat penginapan. Dan tentu saja Yusuf dan Maria bukanlah orang kaya, sehingga mereka kalah bersaing dengan mereka yang mempunyai uang lebih banyak. Ya, semakin banyak dalam hukum pasar, seberapa banyak permintaan maka harga pun akan naik. Ya, itu hukum pasar, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan karena begitu banyak orang yang membutuhkan tempat penginapan, maka tentu saja harga mulai melangit. Dan Yusuf dan Maria tidaklah mempunyai uang yang cukup untuk membayar harga penginapan, sehingga tempat yang bisa mereka peroleh adalah ya di kandang hewan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, jika saja para pebisnis ini mereka menyadari bahwa sedang terjadi satu peristiwa besar, yaitu kelahiran Juru Selamat, pastilah mereka akan memberi perhatian bagi siapa yang lahir itu. Tetapi rupa-rupanya yang menjadi fokus mereka adalah keuntungan sebesar-besarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, bagi sekelompok orang bukan saja pada zaman itu, tapi juga dari sepanjang zaman ada kelompok-kelompok orang yang juga seperti ini. Ya, di masa raya seperti Natal ini merupakan kesempatan untuk memperoleh keuntungan materi sebesar-besarnya. Nah, jadi kelahiran Kristus bukan apa-apa kecuali yang dipikirkan adalah kepentingan untuk keuntungan materi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah kelompok orang ya dalam pandangannya ya berkaitan dengan kelahiran Kristus. Kelompok orang yang diwakili oleh para pebisnis dari rumah persinggahan. Yang kedua adalah kelompok orang
Dalam bacaan Matius 2 ayat 3 sampai 6 kita menemukan kelompok orang yang kedua, yaitu para imam-imam kepala dan ahli Taurat. Dikatakan di dalam Injil Matius pasalnya yang kedua ayat 3 sampai dengan 6, demikian saya baca. Ketika Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi untuk dimintainya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kelompok yang kedua yaitu kelompok para imam dan ahli Taurat. Para agamawan aktivis di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Mereka banyak mengetahui tentang kabar nubuat Mesias, tetapi itu sekedar pengetahuan belaka, bukan untuk diaplikasikan, diterapkan dalam kehidupan. Jika mereka menganggap bahwa itu perlu diterapkan, pastilah mereka akan mencari tahu, ya, apakah Mesias memang sudah lahir seperti yang dikatakan para Majus. Dan bukan sekedar pengetahuan saja, tapi mereka juga akan berbuat sama dengan para Majus. Tetapi sebenarnya mereka hanya menganggap kelahiran Sang Kristus, Sang Raja yang baru lahir yang dikatakan oleh para Majus hanya sekedar sebatas pengetahuan, bukan untuk diaplikasikan, diterapkan dalam kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sepanjang zaman hidup manusia ada kelompok orang yang kedua ini, yaitu aktif di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Tetapi itu semua hanya pengetahuan, bukan sesuatu yang diimani dan diaplikasikan, diterapkan di dalam kehidupan. Ya. Nah, inilah kelompok yang diwakili oleh para imam, ahli-ahli Taurat, menganggap bahwa Natal Kristus hanya pengetahuan belaka tentang nubuat bahwa Mesias akan dilahirkan. Apakah masih ada orang-orang seperti ini dalam kehidupan masa kini? Nah, Bapak Ibu, kelompok yang ketiga dalam catatan Matius 2 ayat 7 sampai 8, ayat 12 sampai 13, kita menemukan kelompok orang yang ketiga yang punya pandangan tersendiri tentang kelahiran Kristus. Kelompok yang ketiga ini diwakili oleh Herodes. Di dalam bacaan Matius 2 ayat 7 sampai 8, ayat 12 sampai 13, saya baca demikian. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuhnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pandangan kelompok yang ketiga yang diwakili oleh Herodes, Raja Herodes, ya, Natal Kristus merupakan ancaman bagi kedudukan dan kepentingannya. Ada orang yang menganggap kelahiran Kristus itu ancaman, ya, bagi kepentingannya, ya, sehingga ya seperti yang sedang berkembang.
Nah, karena itu mari kita melihat bahwa ada kelompok seperti ini, ya, seperti Herodes. Natal Kristus adalah ancaman bagi kepentingannya. Nah, mari kita melihat pada kelompok yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara-saudara, yaitu kelompok yang keempat, yaitu kelompok yang dicatat di dalam Matius 2 ayat 1 sampai 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita menjumpai kelompok yang keempat. Apa arti Natal Kristus, kelahiran Kristus bagi kelompok yang keempat ini? Kelompok yang keempat ini diwakili oleh para Majus, orang-orang yang bukan Yahudi, orang-orang cerdik pandai dari timur. Mereka adalah orang-orang yang terpandang, yang memberi waktu mereka untuk mencari, ya, dia yang akan dilahirkan itu. Kelahiran Kristus merupakan suatu peristiwa yang sangat dinanti-nantikan oleh mereka, ya. Dan itu sangat berarti bagi mereka, para Majus ini, karena mereka berkata, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Bagi mereka, Natal Kristus adalah satu peristiwa penting, sehingga dari jauh mereka datang mencari, ya, Kristus di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi mereka Kristus adalah raja, ya. Karena itu mereka berkata, di manakah raja yang baru dilahirkan itu? Nah, bagi mereka ini sangat penting sekali. Dan para Majus ini tentu saja bukan seperti sekarang orang melakukan perjalanan. Pada sekarang ini orang melakukan perjalanan berpindah dari satu kota ke kota yang lain dengan gampang, dari satu benua ke benua yang lain dengan gampang. Pada zaman itu tidaklah mudah, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tentu saja ini membutuhkan waktu, tenaga, bahkan juga biaya yang cukup tinggi untuk dapat bertemu dengan sang raja yang baru lahir itu. Nah, bagi mereka masalah waktu, masalah tenaga, masalah biaya tidaklah sangat penting. Yang penting kami bisa bertemu dan menyembah raja yang baru dilahirkan itu. Bagi mereka Natal Kristus adalah saat untuk datang menyembah sang raja yang maha kuasa, yang mempunyai kekuasaan alam semesta ini. Dan itulah yang sangat penting bagi mereka. Bagi para Majus, Natal Kristus, kelahiran Kristus sangatlah penting, lebih berharga dari biaya yang dikeluarkan, lebih berharga dari waktu yang disisihkan, lebih berharga dari tenaga yang dikeluarkan. Bagi mereka Kristus adalah sang raja. Kepadanya kita harus bersujud. Dan mereka datang bukan dengan tangan yang hampa. Mereka datang dengan tangan yang penuh, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Dan persembahan mereka itu sebenarnya sedang menggambarkan siapa sang raja yang lahir itu. Sang raja yang lahir itu digambarkan sebagai, ya, raja, karena persembahan adalah persembahan emas. Persembahan mur menggambarkan pelayanan sang raja itu sebagai nabi yang harus menderita. Nah, dan kemenyan melambangkan pelayanannya sebagai imam yang menjadi juru syafaat bagi umat manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah kelompok yang keempat. Para Majus, bagi mereka peristiwa kelahiran Kristus adalah peristiwa yang sangat penting, melebihi dari segala-galanya. Yang terakhir adalah kelompok yang kelima, yang dicatat di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 15 sampai dengan 20, dikatakan demikian. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu
yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, kelompok yang terakhir, yang kelima yang dicatat dalam kesempatan ini adalah para gembala yang sedang berjaga-jaga menggembalakan domba, kawanan domba di Bethlehem Efrata, ya, di kota Daud. Orang-orang ini adalah orang-orang yang bersahaja, ya. Orang-orang yang boleh dikatakan sebagai kelompok-kelompok marginal, kelompok-kelompok yang tersisih dalam status sosial ekonomi. Tetapi syukurlah, mereka diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menyaksikan peristiwa adikodrati, ya, peristiwa luar biasa di mana Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya untuk mewartakan kelahiran Sang Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam tradisi orang Yahudi, jika lahir seorang anak sulung, maka biasanya keluarga Yahudi menyewa orang untuk bernyanyi-nyanyi menyambut, ya, kelahiran anak sulung itu, laki-laki, ya. Tetapi Sang Kristus, ya, anak tunggal Bapa, bukan orang disuruh untuk bernyanyi-nyanyi, tapi malaikat diperintahkan untuk bernyanyi-nyanyi memuji-muji Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sungguh luar biasa para gembala kaum bersahaja, orang-orang terpinggirkan, tapi diizinkan oleh Tuhan menyaksikan peristiwa adikodrati, di mana ada begitu banyak malaikat menampakkan diri dan berkata, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi para gembala, kelahiran Kristus mempunyai arti terpenting, yaitu adalah merupakan kesempatan untuk memuliakan Tuhan dan untuk bersaksi tentang Yesus kepada siapa saja. Bukankah mereka berkata satu sama lain, mari kita pergi dan melihat apa yang telah dinyatakan Tuhan kepada kita. Dan mereka berkata kepada orang-orang yang bersama-sama dengan Bapak Yusuf dan Bunda Maria itu tentang siapa Kristus yang baru lahir itu, seperti yang dikatakan oleh malaikat. Karena malaikat berkata, ya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi mereka yang diperkenankannya. Tentu saja apa yang disampaikan oleh para malaikat itu menunjukkan siapa yang lahir itu, yaitu yang maha besar, yang maha tinggi. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu bagi para gembala yang bersahaja ini, Natal kelahiran Kristus adalah merupakan kesempatan untuk meninggikan dan memuliakan Tuhan. Dan bukan saja untuk kesempatan meninggikan dan memuliakan Tuhan, tapi kesempatan untuk bersaksi tentang Kristus kepada orang lain. Nah, oleh karena itu pada kesempatan malam hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita memperhatikan 5 kelompok orang ini, di manakah kita berada dalam pandangan kita? Ya, tentu saja diharapkan agar kita mengikuti pandangan dari para majus dan para gembala, yaitu supaya kita meningkatkan iman kita untuk mencari Tuhan dengan segenap hati kita, dan bukan saja untuk mencari Dia tapi menyembah Dia, dan datang menyembah Tuhan bukan dengan tangan yang kosong, tetapi tangan yang penuh berisi, saudara-saudara. Karena Tuhan sudah melimpahkan berkat-Nya kepada kita, berkat rahmat yang luar biasa, anugerah keselamatan, pengampunan dari segala dosa kita, pemeliharaan Tuhan yang terbatas sepanjang tahun ini, saudara-saudara. Karena itu mari kita terpanggil seperti para majus, yaitu merayakan Natal Kristus pada hari ini atau pada tahun ini adalah merupakan kesempatan untuk lebih meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Bukan saja meningkatkan iman kita pada Tuhan, tapi juga untuk memperkuat ibadah kita kepada Tuhan, khususnya di masa pandemi ini yang kita belum tahu kapan berakhirnya, Bapak Ibu Saudara-saudara.
Dan oleh karena itu mari kita lebih meningkatkan iman kita. Memandanglah seperti para Majus bahwa Tuhan adalah Sang Raja, lebih dari segalanya dalam hidup kita. Dan mari kita juga mempunyai pandangan seperti para Majus. Inilah kesempatan para gembala, inilah kesempatan untuk memuliakan Tuhan dan mewartakan Tuhan kepada orang lain. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Pujilah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Tuhan, kami telah mendengarkan bacaan Alkitab firman Tuhan dan perenungannya. Marilah Tuhan menolong kami agar ya Tuhan, kami ya Tuhan bukan saja menjadi pendengar yang baik, tapi juga pelaku firman Tuhan. Agar hidup kami diberkati oleh Tuhan, supaya kami juga boleh memberkati orang lain. Terpujilah Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang indah, firman Tuhan yang luar biasa. Dan biarlah kita boleh, menurut kita ada di dalam di kelompok yang mana. Pada malam hari ini kita masuk di dalam perenungan Natal kita pada malam hari ini. Dan biarlah kita boleh sungguh-sungguh menempatkan Yesus segala-galanya di dalam kehidupan kita. Kita akan masuk di dalam perenungan Natal kita malam hari ini, di dalam acara penyalaan lilin. Saya mau minta tolong untuk mematikan lampu yang ada di tempat ini. Bapak Ibu yang di rumah berkenan juga untuk mematikan lampu. Ketika cahaya dari surga bersinar, damai di atas bumi di antara orang-orang yang berkenan kepadanya. Berkumandang di angkasa. Ketika cahaya dari surga bersinar, hilanglah semua kegelapan. Malaikat Tuhan turun ke bumi dan membawa berita yang jelas. Ketika cahaya dari surga bersinar, aku mendengar malaikat berkata, "Jangan takut, aku memberitakan kabar sukacita, karena Kristus telah lahir hari ini." Ketika cahaya dari surga bersinar, tampak pemandangan yang indah. Damai Allah dan kesukaan surgawi turun ke dunia pada malam itu. Cahaya dari surga pun masih bersinar.
menyatakan malam kudus dan terang itu akan disebarkan kepada seluruh jemaat. Syafaat kita malam hari ini bersama-sama. Bapak Ibu, kita sebelum berdoa, saya harap lilinnya dipadamkan lebih dahulu sehingga doa kita bisa konsentrasi daripada hanya memikirkan apinya. Mari kita akan berdoa pada Tuhan. Ya, boleh dinyalakan. Bapa, kami menghampiri hadirat-Mu pada kesempatan malam hari ini di malam Natal 2021. Kami amat bersyukur karena Engkau ya Tuhan telah menyertai kami dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember di tanggal 26 di hari Minggu yang terakhir dari tahun ini. Kami amat berterima kasih untuk anugerah dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Hamba mendoakan seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh pengerja, seluruh jemaat Tuhan, setiap keluarga, setiap bapak, setiap ibu, orang-orang muda, bahkan anak-anak usia balita sekalipun, agar Tuhan memelihara kami semua, diberikan panjang umur serta sehat-sehat serta baik-baik saja, untuk melewati tahun ini dan memasuki tahun yang baru. Tuhan kiranya menolong kami. Engkaulah Tuhan yang menyertai kami, yaitu Immanuel, Allah yang beserta dengan kami, untuk melewati tahun 2021 ini dan memasuki tahun baru yang akan datang. Kami percaya bahwa bersama dengan Tuhan kami akan mengalami pertolongan-pertolongan yang luar biasa dari Tuhan kepada kami semua, baik para bapak, ibu-ibu, orang-orang muda, bahkan anak-anak. Hamba mendoakan seluruh kami ke dalam tangan Tuhan. Marilah Tuhan melindungi kami oleh kuasa darah dan bilur-Mu. Ya Tuhan, karena Engkaulah penguasa jagat raya, penguasa hidup kami. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati apa yang dikerjakan oleh para bapak dan ibu dalam pekerjaan mereka, baik dalam pekerjaan yang dilakukan di instansi pemerintah, di swasta, bahkan usaha-usaha mandiri, dalam perusahaan-perusahaan yang dikerjakan sendiri. Tuhan memberkati. Bahkan semua anak-anak-Mu Tuhan, orang-orang muda yang bersekolah, agar mereka juga ya Tuhan diberikan kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dewasa ini, sehingga mereka menjadi orang-orang yang maju dan berguna, bukan saja bagi diri mereka,
tapi juga bagi keluarga, bagi bangsa negara, terutama untuk kemuliaan Tuhan. Mau mendoakan ya Tuhan, supaya Tuhan menolong bangsa kami agar terlepas daripada segala macam gangguan-gangguan virus COVID-19 ini dengan segala macam variannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, marilah Tuhan menghardik semua itu, dan biarlah bangsa ini terbebas dari COVID-19. Kami juga mendoakan ya Tuhan untuk pemulihan ekonomi, agar Tuhan memulihkan ekonomi bangsa ini, sehingga ya Tuhan bangsa ini boleh bangkit, bahkan umat-Mu ya Tuhan juga boleh bersuka cita karena tangan Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan untuk hari ini yang Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian. Berkat Tuhan menyertai kami semua. Terpujilah Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Mari yang percaya katakan amin. Salam.
Amin, puji Tuhan, suara yang indah, suara yang merdu yang diberikan untuk kemuliaan nama Tuhan pada malam hari ini menutup rangkaian acara Natal kita pada malam hari ini. Dan biarlah kiranya kita semuanya dianugerahkan Tuhan, pengharapan yang senantiasa ada di dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita akan menutup ibadah kita, satu pujian kepada Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, tak perlu ku takut. Saudara kita semua bangkit berdiri, kita menaikkan ucapan syukur kita malam hari ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, biarlah Sang El Shaddai itu ada. Amin. El Shaddai, El Shaddai. Tuhan, biarlah seluruh ibadah ini menyukakan hati-Mu Tuhan. Bagi Engkau ya Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami berikan segala kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Hanya Engkau-lah yang diagungkan dan ditinggikan. Terpujilah Tuhan, kami memberikan diri kami sebagai persembahan yang hidup. Biarlah kudus dan berkenan pada Tuhan sebagai wujud dari ibadah kami yang sesungguhnya. Marilah Tuhan melindungi kami oleh kuasa darah dan bilur-Mu. Tuhanlah yang mengutus malaikat-Mu berjalan depan kami,
Dan Tuhanlah yang menghadir segala kuasa sihir, kuasa jati, tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhanlah yang membuat kami beruntung di dalam apa yang kami rencanakan dan apa yang kami lakukan. Biarlah Immanuel Sang Allah yang Maha Kuasa yang menjadi manusia, yang berdiam di dalam diri manusia yang disebut Immanuel Kristus Yesus yang kami rayakan pada malam hari ini. Biarlah menyertai kami sepanjang hari-hari yang melewati minggu ini, bahkan melewati tahun ini. Biarlah kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya bagi Engkau. Saudara-saudara, terimalah berkat Natal. Kasih dari Allah Bapa Surgawi, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai hari Maranatha. Tuhan kita Yesus datang di awan-awan untuk menjemput kita semua yang menantikan dan yang merindukan kedatangannya. Mari yang percaya katakan, amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Memberkati semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Merry Christmas. Selamat Natal. Memberkati Oma, Opa, semua kakak, adik, tante. Happy Christmas. Mana nih Ibu Kristi? Ya, semuanya. Mama ini. Order, selamat Natal. Ibu siapa? Kakak Bobby. selamat Natal. Kakak Bobby lagi. Selamat. Kakak Uni. Iya, Merry Christmas. Merry Christmas. Om Awi, Tante Linda.
Jose, selamat Jose. Opa Nele, Oma Eli, Bapak Noli. Kakak Tian, Merry orang di atas itu makannya Bapak tua, selamat Natal. Bapak tua. Bapak tua, selamat hari Natal. Bapak tua. Kak Levi, selamat Natal Kak Levi. Bapak tua. Oma Nele, Oma Nele, Oma Nele, Mama. Selamat Natal deh. Natal semuanya, jangan lupa subscribe. Halo. Badur. Badur. Mama tua, mama tua. Mama tua, selamat Natal.